Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba share ya, membagikan dan menjelaskan bagaimana membuat sebuah latar belakang masalah dalam sebuah penelitian ataupun riset, baik itu untuk penelitian, jurnal, untuk skripsi, tesis maupun disertasi ya. Karena banyak juga teman-teman yang merasa kesulitan bagaimana sih membuat sebuah latar belakang masalah yang baik dan benar itu ya. Tentu harus memiliki ataupun juga eh, meliputi beberapa hal yang wajib ya yang harus ada dalam sebuah latar belakang masalah. Di sini saya akan coba menjelaskan konteks tentang bagaimana membuat sebuah latar belakang masalah yang simpel ya. Contoh judul di sini adalah korelasi toxic relationship dengan kepuasan kerja karyawan pada PT Maju Mundur ya. Nah, dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah 5W1H, itu rumusnya ya, 5W1H. Itu apa saja 5W1H itu? Yang pertama adalah what. What ini adalah menjelaskan tentang definisi atau pengertian variabel yang akan kita teliti. Variabel X-nya. Nah, di sini dalam judul ini adalah toxic relationship sebagai variabel X. Maka kita jelaskan dulu tentang definisi menurut para ahli, baik itu dari jurnal maupun buku, tentang definisi toxic relationship. Nah, sini sudah kita dapatkan contohnya tentang toxic relationship ya di sini. Di paragraf pertama ini ya, ini menjelaskan what-nya. Apa sih yang kita teliti di sini? Oh, ternyata tentang variabel X-nya adalah toxic relationship. Nah, ini menurut Josh bahwa toxic ini bla 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 gitu ya. Nah, kata kunci di sini adalah kita harus tahu dulu ya, sebagai indikator nanti akan kita jadikan dalam riset ini. Kita tandai sebagai tanda merah nih, tidak dihargai, harga diri, salah paham, sampai dengan ekstra hati-hati. Nah, inilah harus menjadi acuan kita untuk melakukan observasi di lapangan, menangkap fenomena. Fenomena yang berkaitan dengan tidak dihargai, tentang harga diri, salah paham, sampai dengan ekstra hati-hati. Nah, lalu bagaimana sih kita membuat sebuah fenomenanya atau melihat fenomenanya? Nah, di sini fenomena bisa kita peroleh dari 3 hal ya. Ini tentang why-nya, masuk ke W yang kedua, why. Yang pertama bisa kita ambil dari observasi langsung ya. Jadi pada saat kita terjun ke lapangan, ke perusahaan, kita lihat, kita sambil wawancara ataupun ngobrol-ngobrol dengan karyawan yang bersangkutan, bagaimana kita tanyakan tentang korelasinya ataupun juga tentang merasa tidak dihargai. Oh, ternyata dari hasil observasi langsung di lapangan bahwasanya di perusahaan ini hasil kerja karyawan tidak dihargai oleh perusahaan sehingga karyawan merasa kecewa atas kerja keras mereka. Nah, ini kita peroleh dari observasi langsung di lapangan berkaitan dengan tidak dihargai tadi. Nah, satu itu ya. Kemudian yang kedua juga bisa kita ambil dari literatur review atau dari jurnal atau penelitian yang lain yang menjelaskan tentang fenomena tidak dihargai. Nah, ini contohnya dari Manurung ya, hasil kerja karyawan merasa tidak dihargai oleh perusahaan sehingga karena merasa kecewa, nah sama gitu ya. Lalu yang ketiga bisa juga kita peroleh dari penelitian pendahuluan atau preliminary research ya. Jadi pada saat kita ke lapangan, untuk pertama kalinya kita mencoba menyebarkan angket ya, angket yang berkaitan yang sudah kita susun sebelumnya berkaitan dengan indikator-indikator yang kita jadikan fenomena tadi ya. Kemudian kita jelaskan dari hasil tersebut berdasarkan observasi awal atau riset pendahuluan ditemukan bahwa konflik antara karyawan terjadi 60%, perasaan atau pengalaman direndahkan 70%. Nah, ini artinya hampir sama, yang merasa tidak dihargai atau direndahkan gitu. Nah, ini gambaran tentang why. Jadi yang pertama adalah mendefinisikan dulu definisinya what-nya tentang variabel X-nya, baru kita menjelaskan fenomena variabel X-nya. Nah, ini kita susun dalam sebuah alur narasi ya, cerita tadi. Akibatnya harga di karang merasa tidak dihargai atau direndahkan, tidak ada hanya harga sama sekali. Ini menurut Hadi percekcokan di antara karyawan hanya masalah sepele. Nah, ini artinya kita menceritakan tentang kejadian-kejadian atau fenomena empirik yang terjadi di lapangan, di perusahaan itu berkaitan dengan karyawan dan perusahaan.
Nah, inilah kita menggambarkan sebuah fenomena yang akan diteliti. Nah, indikator-indikator inilah yang berkaitan dengan variabel X. Jadi bukan menceritakan variabel, tapi justru kita menceritakan isi dari variabel tersebut yang kita sebut dengan indikator gitu. Ya. Kalau memang itu diperlukan sebuah data, bisa kita lampirkan seperti data pamannya disiplin, kita meneliti tentang disiplin, maka perlu ada lampiran data absensi. Kita meneliti tentang turnover karyawan, kita perlu juga data turnover keluar masuknya karyawan di perusahaan tersebut gitu. Jadi kita lampirkan dalam bentuk tabel ataupun report yang lain ya. Lalu selanjutnya adalah penegasan judul ya. Penegasan variabel sebagai variabel. Nah, setelah kita menceritakan fenomena-fenomena tersebut, baru kita membuat sebuah pernyataan. Jadi berdasarkan fenomena tersebut, semuanya ini berkaitan dengan toxic relationship. Nah, toxic relationship. Dengan demikian maka penulis menentukan ini menjadi variabel X yang akan diteliti. Nah, ini penegasan sebuah variabel bahwa fenomena-fenomena ini terjadi berkaitan dengan toxic relationship gitu. Sehingga ini yang menjadi variabel X. Begitu juga kita menceritakan variabel Y ya. Mulai lagi dari awal dari what, definisi tentang variabel Y, kemudian fenomena tentang variabel Y yang berkaitan dengan indikatornya, lalu penegasan menjadi variabel Y. Ya, dengan demikian, penulis menentukan kepuasan kerja menjadi variabel Y yang akan diteliti. Nah, jadi sudah jelas alasan mengapa itu menjadi variabel X, mengapa menjadi variabel Y gitu. Lalu masuk ke W yang ketiga adalah who, ya, siapa. Nah, siapa yang akan menjadi objek penelitiannya di sini, yang akan diteliti siapa, yang menjadi populasi dan sampelnya, ini dijelaskan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi sampel atau populasi adalah karyawan yang bekerja pada, atau mau kita membuatnya per departemen atau seluruh karyawan di perusahaan itu. Lalu where, kapan, di mana perusahaan penelitian itu dilakukan, yaitu penelitian ini dilakukan di PT X atau PT ABC. Nah, ini menjelaskan tempat penelitiannya. Lalu when, nah ini kapan penelitian itu dilakukan ya. Nah, ini harus menjelaskan tentang berapa lama penelitian dilakukan, dari bulan apa sampai bulan apa, tahun berapa. Jadi jelas, waktunya sudah jelas sekali di sini. Jadi pada saat kita membuat time schedule akan ketahuan. Nah, lalu selanjutnya adalah how, bagaimana. Jadi tadi udah 5W, sekarang satu hanya how. Nah, ini untuk menjelaskan maksud dari penelitian itu dan penggunaan alat ukurnya. Nah, di sini menggunakan ya, alat SPSS versi 25 dan juga AMOS untuk menganalisis korelasinya. Nah, inilah alasan kita menentukan judul semuanya itu berdasarkan latar belakang masalah. Nah, jadi bisa kita gunakan ini berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan judul penelitian ini adalah hubungan toxic relationship dengan kepuasan kerja karyawan pada PT ABC Bandung. Ya, begitu. Mudah-mudahan ini jelas, bermanfaat ya. Kalau memang ada yang kurang kritik, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.